Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan mereaction Topi Sihir Animation with Ed Dasi Gantung alias si Serena ya, bre ya. Gue penasaran kok bisa ya mereka duet, padahal ini kan Topi Sihir lebih bersifat ke kehidupan sehari-harinya dia atau yang udah dialami terus dia buat animasinya gitu ya. Dan apakah ada sesuatu, bre, kok bisa mereka itu duet gitu loh? Apa ceritanya? Apakah mereka memang saling kenal? Oke, bre, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke channel Topi Sihir Animation. Let's go. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Topi Sihir Animation. Ini judulnya teman sekolah semenja. Teman sekolah semeja with Ed Dasi Gantung. Berarti mereka temenan dari sekolah ya, bre ya. Tapi ya gue baru tahu, bre. Gue baru tahu. Oke, langsung aja kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like sebelum menonton. Yang nggak mau nge-like juga nggak apa-apa ya. Dan langsung aja kita play. Ayo dong, jalan. Oh, belum, bre. Ini puasnya agak sedikit bermasalah nih, bre. Ayolah. Kan. Aduh, please dong, samping gua jangan yang aneh-aneh. Halo, Salkan. Nama gua Daryl. Nama lu siapa ya? Sabun cair. Nah, gua nggak tahu ya ini cuma di sekolah gua atau di sekolah lain kayak gini juga. Cuman dulu pas SD, SMP, SMK, tempat duduk kita tuh di kelas selalu diatur gitu. Dan dulu tuh ya pengalaman lu di sekolah, pahit, manis, asam masinnya, itu tuh kayak 50% ditentuin sama siapa yang duduk semeja sama lu, dan 70%-nya lagi ditentuin sama siapa guru MTK lu. Dan dulu guru MTK gua tuh kayak galak banget tuh ya, guys. Jadi gua sering bolos dan ya ya bisa tahu lah, gua bisa tahu. Biasanya di sekolah gua tuh ada 2 jenis aturan tempat duduknya. Kalau gurunya lagi rajin, kelasnya kayak dibagi 2, cewek cowok, terus gurunya bakal kayak nentuin kita duduk sama siapa. Dan gua nggak tahu ya ini cuma di kelas gua atau apa, tapi setiap kali gurunya milihin pasangan tempat duduk ya, oke, Adi duduk sama Intan ya, pasti gitu ya, satu kelas tuh langsung kayak Adi sekarang sama Intan, guys. Wow. Iya, sering, bre. Kalau SD dulu gua pernah kayak gini. Dan memang waktu SD ya, kalau SD itu memang gitu diatur, bre. Kadang laki-laki perempuan, kadang perempuan gitu, tergantung sih, memang tergantung wali kelasnya sih waktu itu. Setelah masuk SMP sampai SMA enggak, bre. Lu masuk ke kelas itu langsung rebutan lu mau duduk di mana gitu. Terus kalau misalkan gurunya lagi malas, itu tuh tempat duduknya cuma diatur berdasarkan alfabet aja gitu ya. Jadi yang nama depannya huruf A paling depan dan yang Z paling belakang. Dan gua jujur lebih benci yang kayak gini daripada yang tadi. Kenapa? Anggap aja ada anak yang matanya minus, namanya Zevanya. Nah, sekarang kita harus berharap nama belakangnya Zevanya itu Uchiha, karena dia bakal butuh sharingan buat ngeliat dari belakang kelas itu. Dan karena aturan itu, dalam masa sekolah gua jadi terpaksa berteman dengan beberapa individu yang menarik. Waktu gua kelas 1, tempat duduk kita diatur sama guru, dan gua duduk sama cewek yang sebut aja nama Pak. Ini si Serena. Dari rambutnya gua tahu ini Serena nih. Palsunya Rena. Nah, kalau misalkan gua disuruh secara baik-baik ngejelasin si Rena ini tuh orangnya kayak gimana, ya, Rena ini tuh temen ya psikopat ya. Jujur ya, kalau misalkan gak perlu dijelasin, emang wataknya kayak gitu. 2-3 tahun lagi dari sekarang, gua didatengin sama kepolisian, sama wartawan. Mereka pengen bikin dokumenter gitu tentang pembunuh sadis yang baru tangkep gitu ya. Nanyain dulu pas sekolah si Rena tuh orangnya kayak gimana. Ya jujur aja gua nggak bakal kaget ya gua. Gua inget ya, kayak baru 1 mingguan ya, gua disuruh duduk di samping dia. Kita kan waktu itu lagi di kelas ya, dan waktu itu gua lagi di bawah meja nyariin penghapus gue yang jatuh. Nah, di lantai gua ketemu ikat rambut gitu, warnanya merah, terus kayak ada dekorasi stroberi. Dan gua udah mikir, ini kayaknya punya si Rena jatuh gitu ya. Jadi ya gue ambil, terus gue tanya, Ren, ini ikat rambut punya lu? Ah, bukan punya aku. Suaranya ya udah, memang itu Serena gitu loh. Jadi gue bawa pulang ya, gue mau kasih adik gue. Jadi habis pulang sekolah, ikat rambutnya gue kasih ke adik cewek gue. Masa psikopat dari mana? Baik no Serena. Wah, dia masih kecil banget waktu itu, kayak masih TK lah ya. Tapi ya dia suka, soalnya ada motif stroberi. Dan gila, gue langsung ngerasa jadi abang yang baik banget, tau gak? Tapi besoknya
Loh, kok Sampai di nangis, sekolah, di depan kelas, si Rena lagi nangis dan kayaknya ada bapaknya gitu di samping dia. Terus si Rena ngomong, Itu Pak, orangnya yang itu. "Oh, jadi Ternyata kena fitnah. Ternyata kena fitnah, kirain baik mau ngasih, Bre. kamu Daryl, kamu yang ambil ikat rambutnya Rena?" Hah? Oh, enggak kok, si Rena bilang bukan punya dia ikat rambut. Bohong Pak, itu diambil dari tasku. Dasar biji semangka. Jadi ya gue difitnah sama nih goblin cilik. Dan Ternyata kayak gitu, Serena. bapaknya tuh kayak marah banget gitu sama gue. Dia nyuruh gue balikin lagi ke rambutnya. Terus kayak ngancem mau ngelaporin gue ke guru gitu ya. Terus karena dia marah keras-keras, temen kelas gue yang lain pada ngumpul di sekitar kita ngeliatin gue diomelin. Dan gila, gue di situ udah kayak hampir nangis, tau gak. Sampai di rumah gue mintain lagi ikat rambutnya sama adik gue. Tapi adik gue tuh suka banget gitu sama ikat rambutnya. Dia nggak mau balikin. Terus dia nangis gitu kan. Dan karena gue masih kecil banget dulu tuh, gue ikutan nangis juga. Kita nangis bareng akhirnya. Dan gue sebenarnya kayak banyak masalah lain sama si Rena selama gue duduk bareng sama dia. Dia tuh kayak sering ngusilin gue, Biasanya ngeledekin yang usil itu laki ya. Ini malah kalah. Malah si Rena yang usil. gua, dan pokoknya kesel gitu ya gue sama dia. Gue inget dulu tuh pas SD gue sampai males gitu ya ke sekolah gara-gara gue inget gue bakal ketemu lagi sama si Rena ini. Tapi ya ada satu kejadian waktu itu, ada tugas seni budaya dan disuruh bawa pensil warna. Kita disuruh gambar terus ngewarnain kayak lukisan bertema kemerdekaan. Dan hari itu tuh si Rena lupa bawa pensil warna dia. Dia nanya kan ke teman di meja depan, meja belakang, terus ya nggak ada yang mau minjemin gitu. Dan gue bisa aja sih minjemin ke dia, cuman ya aduh, dia aja selama ini jahat ke gua, yege. Tapi gue yang selama ini sering nonton anime sama kartun di Space Tune sudah diajar kalau misalkan orang itu tidak ada yang jahat. Semua manusia itu pasti punya kebaikan dalam dirinya. Dan kalau ada orang jahat, tinggal lu ajak ngomong aja. Satu episode tar juga jadi. Jadi gue pinjemin pensil gua ke Rena. Siapa tahu kalau gua baikin dia bisa jadi baik sama Tapi gua feeling kan. gue enggak deh ya. Wataknya aja kayak gitu. Tahu apa? Dia gak pakai terima kasih. Dia langsung ngambil pensil warna gua dan langsung dipakai sama dia. Terus parahnya nih ya, kan pensil warna gua kecil ya. Jadi kalau misalkan gua pengen pakai warna merah, terus dia juga pengen pakai warna merah, kita harus ganti-gantian gitu. Dan dia udah minjem gak tahu diri gitu. Langsung dia ambil banyak pensil gua. Jadi pas gua butuh warnanya tuh, gua kayak mesti nungguin dia selesai dulu gitu. Udah gitu dia ngilangin pensil warna krem gua. Mana gua belum selesai kan warnain kulit orangnya. Jadi terpaksa gua kulit orang akhirnya pakai warna merah ngewarnainnya. Pembina upacara gue jadi balmon gara-gara dia. Tapi untungnya gue nggak lama ya duduk sama si Rena ini. Kayak setiap 3 bulan dirombak tempat duduknya sama gurunya. Dan teman duduk gue yang berikutnya tuh kayak biasa aja sih ya, nggak ada yang menarik amat. Sampai gue sekitar kelas 5 atau 6 SD. Ada anak pindahan masuk ke sekolah gue. Cewek, sebut aja nama palsunya Fanny. Dan dia diatur duduk di samping gue. Mobile Legend. Awalnya gue kayak gak banyak masalah ya sama dia. Tapi ya dia orangnya agak aneh. Gue inget dia pernah ketahuan nyontek pas ulangan. Terus dia nangis depan satu kelas gitu. Abis itu yang agak jijik, gue inget dia tuh dulu pernah ngelap ingus pakai roknya. Dan gue gak tahu kenapa gitu, tapi sampai sekarang itu sih fine-fine aja kalau menurut gue. Kadang ya gue juga ngelap ingus pakai baju gue karena gak punya tisu, gak punya apa. Tuh itu kayak hal yang gue inget tadi. Terus gue nggak tahu ya ini bener atau enggak. Gue cuma denger rumor doang. Tapi kata temen gue yang punya teman di sekolah lamanya si Fanny ini, dia tuh pindah sekolah gara-gara ketahuan korupsi duit kas pas jadi bendahara. Dan ya sekali lagi gue kelas 5 korupsi. nggak tahu ya ini bener atau enggak, cuman rumor aja gitu dari temen gue. Tapi ya jujur aja ya, selain itu sebenarnya nggak banyak masalah sih sama dia. Sampai suatu kejadian, waktu itu lagi jam istirahat di sekolah dan gue lupa kita lagi ngapain. Kayaknya tuh gue lagi bercandaan gitu sama dia. Tapi gue ingat dia jadi agak kesel gitu sama gue. Terus dia nendang bagian selangkangan gue kenceng banget. Dan jelas masa depanku. Gila, gue langsung jatuh ke lantai. Kaki gue langsung lemes, perut gue langsung mual parah. Sakitnya tuh dahsyat banget. Dan dia tuh kayak ketawa-ketawa gitu. Gue gak bercanda ya, gue tuh orangnya jarang banget nangis, apalagi di sekolah. Tapi kali ini gue di lantai kesakitan parah.
Lu tahu nggak sih muka orang kayak berusaha keras Iya, gak gua nangis paham, gitu. gua paham. Terus dia udah ngelihat gua kayak gitu ya, dia malah ngeledek gitu. Dih, najis, cengeng lu. Dan abis denger kayak gitu, gua baru nangis beneran. Ini tuh rasa sakit fisiknya tuh udah kayak deket banget sama batas. Rasa sakit dicampur dengan rasa sakit hati. Ya, kayak gitulah. Gue mau nangis gitu ya. Ditambahin dia ngeledek, langsung kelewat salto breakdance bolak-balik. Dan oke, mungkin alasannya tuh dia kan cewek ya, jadi dia mungkin nggak paham gitu kenapa gue kesakitan. Tapi gue yang cowok aja ya, gue nggak mungkin gitu. Gue ngeliat temen gue yang cewek ketika mereka lagi di prank sama biologi tiap bulan, nggak mungkin Iya, gitu ya. Ketika mereka lagi kesakitan, gue bilang, "Dih, najis, cengeng lu." Kalau Ya nggak mungkin lah, karena sudah beda alam. Beda alam, beda jenis ya. gua sampai ngomong kayak gitu ke temen gua, besoknya gua hilang, minggu depan jasadnya ketemu di bawah kolong jembatan. Jadi ya semenjak itu gue juga jadi kayak rada benci gitu ya sama dia. Untungnya pas gue SMP kita sedikit masih lebih SMP. dibebasin duduknya. Sebenarnya masih diatur ya, dibagi cewek cowok kayak biasa. Cuman kita kayak pindah-pindah aja gitu suka kita. Dan kayaknya gurunya juga udah terlalu capek gitu ngaturnya. Jadi ya kecuali kalau misalkan yang lagi ngajar tuh guru killer ya, kita bisa duduk seenaknya lah ya. Dan pas SMP gue duduk bareng teman gue yang cowok, namanya bilang aja Andes. Oke. Nah, gue mau kasih tau lu dulu nih. Dulu pas SMP, gue tuh bawa semua buku cetak yang gue punya. Soalnya dulu tuh gue males banget nyusun buku pagi-pagi. Jadi ya gue bawa aja semuanya. Tas gue lumayan gede. Dan karena gue Kalau bawa memang kita semua, itu biasa ya Bre ya. Biasa saya juga itu males baca buat jadwal. Kadang itu tas sampai berat banget karena semua buku dibawa. buku cetak itu tuh tas berat banget. Mungkin tuh gue sekarang pendek gara-gara dulu sering bawa tas berat gini ya. Kayaknya tuh dulu kalau gue nggak pakai tas berat gini sekarang udah 170 meter kali tinggi gue. Jadi ya waktu itu lagi jam istirahat dan gue lagi duduk bareng 3 teman gue waktu itu. Si Andes duduknya di samping gue, terus di depan kita ada 2 teman gue lagi. Bilang aja namanya Billy sama Edo. Gue lagi makan waktu itu, terus temen gue si Andes lagi bercandaan sama si Billy dan Edo. Gue lupa jujur mereka ngomongin apa, tapi si Andes kayak ngeledek secara bercandaan si Edo, terus dia ngelempar tas gua ke arah si Edo. Nah abis itu si Billy ikutan, dia sama si Edo ngeledek balik si Andes. Terus si Andes bilang kayak, "Kaca mana kaca?" Gua lupa sumpah mereka lagi ngomongin apa, tapi ini tuh maksudnya kayak si Andes nyuruh si Edo sama Billy ngaca gitu. Dan sabar Des, sabar. Jadi ini biasa Kacanya ledek-ledekan waktu masa kecil, SMP atau SD itu sering terjadi memang ya, namanya juga anak-anak Bre ya, belum tahu mana baik dan benar secara secara mendalami gitu lah. bentar lagi bakal datang. Karena habis Andes ngomong kayak gitu, si Edo ngambil tas gua yang tadi dilempar sama si Andes. Terus dia sama Billy bareng gitu ya ngelempar tas gua balik ke Andes. Dan dari yang gue lihat tuh mereka kayak pakai tenaga maksimal gitu ya. Soalnya tas gua kan berat banget ya. Dan oke, gua harus ingetin sekali lagi nih ya, seberapa beratnya itu tas. Gua bawa semua buku sekolah gua di tas itu. Dan saking beratnya, gua tuh abis dianterin ke sekolah, gua sering minta bapak gua bantuin bawa tasnya ke kelas gua. Dan bapak gua aja tuh komplain gitu, kalau tas ini tuh berat banget. Oke, Saking beratnya ya Bre, bapaknya sampai jatuh. kita balik ke Edo sama Billy ngelempar tas gua sekuat tenaga. Nah, itu tas gua langsung terbang ke stratosfer. Dan untungnya itu tuh tas gak kena si Andes. Nah, suenya itu tas kena pembatas jendela di kelas gua. Dan gua nggak bercanda ya, itu tuh satu kelas langsung gempa. Suaranya tuh kayak ada bom meledak. Dan itu tuh tas gua langsung mecahin 4 dari 6 jendela yang ada di kelas. Dan lu Berarti berat banget Bre itu Bre, dibawa semuanya loh Bre ya, semua mata pelajarannya. Aduh banyak banget tuh lagi. bayangin coba, gua yang dari tadi lagi makan biskuit kan, gue cuman ngeliatin temen gua bercandaan, terus mereka ngelempar tas gua. Dan sekarang tas gua kayak baru aja ngehancurin setengah kelas. Terus si Andes yang tadi nanyain kaca mana kaca, akhirnya dapat kaca, pecahan kaca. Dan untungnya dia nggak kenapa-napa ya, cuman kayak jidatnya luka dikit gitu, kebaret sama serpihan kaca. Dan itu tuh satu kelas langsung ngeliatin kita semua. Dan kan lagi jam istirahat ya, untungnya gak ada orang di dekat bagian luarnya jendela. Soalnya itu kayak banyak banget pecahan kaca di lantai. Terus anak-anak dari kelas lain dan guru langsung pada dateng gitu. Si Edo sama Billy langsung dimarahin abis-abisan. Udah Tapi bukan syukurnya lu nggak dimarahin karena punya tasnya, yang punya tasnya ya, dikirain nanti ikut campur atau gimana gitu loh. disuruh ke ruang BP lagi, tapi mereka langsung disuruh ketemu kepala sekolah. Orang tua itu sampai dipanggil gitu, disuruh ganti rugi setahu gue. Dan si Andes langsung disuruh ke UKS buat jaga-jaga, takutnya kalau misalnya ada luka lain yang gak kelihatan gitu. Dan itu kan
tas gua ya. Untungnya gua nggak kena marah sama sekali, cuman robek dikit doang tas gua. Dan gua inget gara-gara itu ya, circle gua tuh di kelas jadi bahan omongan banget sama sekolah. Tapi ya gua nggak terlalu peduli sih, soalnya ya jujur kan gua juga udah mau lulus SMP. Tapi suenya itu kan kaca yang pecah kayak kaca yang warnanya hitam gitu ya, supaya sinar matahari gak langsung nembus. Dan mana yang pecah kan yang dekat sama tempat duduk gua ya. Jadi ya kayak 2-3 minggu sambil nunggu itu jendela dibenerin tuh ya. Itu tuh pas jam sekolah. Gua tuh berarti rasanya panas banget itu ya, kayak kepanasan banget karena tembus gitu loh. Goreng gitu ya sama matahari dalam kelas. Dan aduh suwe banget itu tuh, kelas gua jadi panas banget. Sumpah mana nggak ada AC kan. Jadi ya karena itu sih inget pengalaman yang ini. Dan oke, itu aja dulu videonya. Thank you banget ya buat Dasi Gantung yang udah mau ngebantuin voice karakter teman gua. Dan karena gua udah lama nggak Q&A. Jadi kirain apa si Rena ini temannya masa kecil, enggak, ternyata cuma thank you ya, sis bantu isi suara aja, jangan teman masa kecilnya si kreator Gua ya. Nah bre, itulah tadi kita mereaksi ya dari Topi Sihir Animation. Gua kira bre ya, gua kira gue sampai tercengang-cengang nontonnya, gua perhatikan beneran ya, sampai gue jarang ngomong. Gua kirain ini Sirena teman kecilnya Topi Sihir Animation. Ternyata enggak, Sirena cuma membantu untuk dubbing suara dari teman masa kecil Sihir Animation ini bre ya. Oke, Topi Sihir Animation. Ya nama juga masa kecil itu banyak aja ya, tentang cerita-cerita unik dan lucu-lucu. Bukan ya nama juga anak-anak ya bre ya. Jadi itulah masa lalu yang sangat membahagiakan. Dan ya sekarang pasti kita ingin kembali kecil lagi, karena semakin besar kita merasakan sesuatu bre, merasakan sesuatu yang kayak gimana ya bre ya, harus ini itu, punya tanggung jawab, kadang nggak dianggap orang, kadang nggak dianggap keluarga sendiri atau bagaimana ya, banyak-banyak gitu ya bre ya, kayak gitu. Oke bre ya, cukup sekian dulu rasa pada kesempatan kali ini, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jika umur panjang, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.